Setiap hari, 1 dari 3 anak muda merasa hancur karena komentar netizen. Ini obatnya, menurut Seyun Atoila. Assalamualaikum, Sobat Lentera Kalbu. Mari intip sejenak dunia digital kita hari ini. Scroll ke kolom komentar media sosial. Kita akan temukan ratusan atau ribuan suara. Ada yang memuji berlebihan, ada yang mencaci tanpa ampun. Kadang, satu komentar pujian membuat kita terbang terlalu tinggi. Tapi satu komentar kebencian bisa menghancurkan hati berhari-hari. Pertanyaannya sederhana, apakah kendali bahagia sedih kita memang kita serahkan kepada netizen? Apakah kita akan terus hidup dari komentar orang lain? Ibnu Athaillah berkata, jangan gembira karena pujian manusia dan jangan bersedih karena cacian mereka. Nilailah dirimu hanya di hadapan Allah. Kalau nilai dirimu kau letakkan di mata manusia, hidupmu akan seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing antara bahagia, semu dan luka yang dalam. Hari ini dipuji, besok dicaci. Hari ini merasa berharga, besok merasa hancur. Data menunjukkan 70% generasi Z merasa cemas setelah membaca komentar negatif di medsos. Artinya, sakit hati karena komentar bukan sekadar curhat. Ini masalah nyata generasi kita. Berhentilah mengejar validasi. Karena yang membuatmu bernilai bukan komentar netizen, tetapi pandangan Allah yang tak pernah salah. Tanyakan pada hatimu, seberapa sering aku membuka ponsel bukan untuk tugas, tetapi hanya untuk mencari tepukan samar bernama like. Kadang, diam lebih baik. Namun manusia modern sulit sekali untuk diam. Coba ingat, ketika kita lewat di beranda media sosial, lalu menemukan status bernada negatif tentang tokoh, ustaz, atau pejabat yang kita dukung. Sakit hati rasanya. Jari langsung gatal ingin membela. Kita pun masuk ke dalam perdebatan dengan semangat yang berkobar. Tapi, setelah panjang lebar saling serang, apa yang tersisa? Tidak ada yang berubah, hanya hati yang makin panas dan hubungan yang makin retak. Padahal Ibnu Athaillah mengingatkan, diam dari sesuatu yang tidak berguna adalah ibadah. Betapa banyak energi kita habis hanya untuk debat tak bermanfaat, berjam-jam. Ribut di grup WhatsApp keluarga, panas hati membalas komentar teman di grup alumni. Pada akhirnya apa yang tertinggal? Hanya letih, hanya keruh. Kadang yang lebih bijak adalah scroll, lalu move on. Tidak semua hal butuh pendapat kita. Tidak semua perdebatan layak diikuti. Diam bisa jadi lebih menenangkan daripada ribut yang tak berujung. Latihan kecil. Coba tantang dirimu 24 jam ke depan. Jika melihat konten yang memicu amarah, tahan jarimu dari kolom komentar. Amati. Adakah hati terasa lebih ringan? Doa singkat. Ya Allah, jaga lisan dan jemari kami dari debat yang tidak mendekatkan kepadamu. Amin. Namun ada hal yang lebih berbahaya ketika amal berubah menjadi pencitraan. Kita hidup di zaman spiritual branding. Ada yang pamer sedekah di depan kamera, foto dan video umrah berseliweran di medsos. Ada yang menjadikan ibadah sebagai bagian dari personal branding. Tentu, berbagi kebaikan bisa menjadi inspirasi. Tapi hati-hati. Niat berjalan di atas jalan yang licin, mudah sekali tergelincir. Dari untuk Allah menjadi untuk mendapat pujian manusia. Amal yang tampak indah di mata manusia bisa berbalik merusak tauhid ketika Allah kau sandingkan dengan pujian manusia. Inilah bahaya ria digital. Kebaikan yang seharusnya menjadi bekal akhirat berubah menjadi jebakan ego hanya demi likes. Bedakan,
berbagi inspirasi versus mencari validasi. Yang pertama menenangkan, yang kedua menegangkan. Yang pertama menambah syukur, yang kedua menambah haus. Jika hatimu gelisah saat tidak dipuji atau kecewa ketika konten kebaikanmu sepi, itu tanda lampu kuning, ada ruang niat yang perlu disucikan. Doa singkat. Ya Allah, luruskan niat kami, sembunyikan aib kami, dan cukupkan kami dengan ridha-Mu. Amin. Dan satu hal lagi, dunia ini bukan milikmu untuk kau atur sesuka hati. Banyak dari kita menjadi kontrol freak, ingin mengendalikan segalanya. Komentar orang, pandangan orang, bahkan nasib hidupnya sendiri. Tapi kenyataan selalu menampar. Semua berjalan sesuai ketentuan Allah, bukan sesuai rencana manusia. Disinilah sering lahir kecemasan. Kita ingin semua sesuai harapan, padahal hidup tak selalu begitu. Maka lepaskanlah. Melepas bukan berarti menyerah, tetapi menemukan kedamaian. Ketika kita berhenti berpura-pura menjadi pengendali, disitulah hati merasakan tenang. Analogi singkat. Hidup itu seperti menggenggam pasir. Semakin erat kau menggenggamnya, semakin banyak yang jatuh terlepas. Renggangkan genggamanmu, percaya kau akan menyelamatkan lebih banyak butir. Refleksi plus, sebutkan dalam hati 3 hal yang selama ini kau paksa berjalan sesuai maumu. Lalu katakan, pelan, ya Allah, aku berusaha dengan sebaik-baiknya, namun hasilnya aku pasrahkan kepadamu. Penutup, pujian manusia tidak akan menambah derajatmu. Cacian mereka tidak akan mengurangi nilaimu. Allah lah hakim tunggal yang berhak menilai. Inilah obat hikmah Ibnu Athaillah untuk generasi overhaters dan overexposers. Jangan hidup dari komentar manusia, jangan ibadah demi panggung, dan jangan cemas karena ingin mengendalikan semua hal. Kalau di episode 1 kita telah membahas burnout dan overthinking, hari ini kita belajar untuk tidak terjebak dalam komentar dan pencitraan. Di episode 3 nanti kita akan masuk ke dunia flexing dan insecure. Mengapa rasa cukup adalah kekayaan sejati? Mengapa hati yang bersih lebih indah daripada fit yang estetik? Dan mengapa cinta Allah tak bisa dibeli dengan amal yang dipamerkan? Jangan lewatkan, tautan ada di deskripsi playlist Obat Hikmah Ibnu Athaillah untuk generasi over. Doa penutup. Ya Allah, jernihkan hati kami dari ria dan hasad, lembutkan lisan kami dari kebencian dan debat sia-sia, teguhkan langkah kami untuk hanya mencari ridha-Mu. Anugerahkan kepada kami rasa cukup, ketenangan dalam takdir-Mu, dan keberanian untuk melepaskan yang bukan bagian kami. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi